Bapa di dalam surga, terima kasih Tuhan buat malam hari ini. Kami, keluarga besar Okumene Imamat Rajani, boleh kembali bersekutu di dalam ibadah online pada malam hari ini. Tuhan, kami mohon urapan-Mu dan juga berkat-Mu Kau curahkan buat setiap kami yang ikut ibadah online pada malam hari ini. Urapi hamba-Mu yang akan membawakan pujian. Biarlah pujian ini boleh menyenangkan hati-Mu dan juga hanya untuk kemuliaan nama-Mu saja ya Tuhan. Biarlah kami bersukacita memuji dan memuliakan nama-Mu dengan penuh sukacita ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Berkati juga Bu Mary yang akan menyampaikan firman-Mu pada malam hari ini. Biarlah Engkau mengurapi hamba-Mu dengan hikmat yang daripada Engkau ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami siap untuk memuji dengan penuh sukacita dan semangat Tuhan. Hanya di dalam satu nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Keluarga Imamat Rajani, puji nama Tuhan, kita masih diberi kesempatan untuk beribadah secara online. Kita pujikan satu lagu, Engkaulah Perisaiku. Engkaulah perisaiku saat badai hidup menerpaku. Janji-Mu di dalamku, pulihkan jiwaku, ku kan berdiri di tengah badai dengan kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun ku kan bertahan, karena Yesus selalu menopang hidupku. Engkaulah perisaiku saat badai hidup menerpaku. Janji-Mu di dalamku, pulihkan jiwaku, ku kan berdiri di tengah badai dengan kekuatan yang Kau berikan.
Firman-Mu ya dan amin, janji-Mu menopangku, berjalan bersama-Mu di setiap musim hidupku. Firman-Mu ya dan amin, janji-Mu menopangku, berjalan bersama-Mu di setiap musim hidupku. Haleluya, Shalom. Kita percaya kalau Tuhan menopang hidup kita hingga pada hari ini. Karena itu saudaraku, mari kita berdoa sebelum kita mendengarkan firman Tuhan. Bapa, terima kasih Engkau Allah yang sudah menopang kami Tuhan hingga pada hari ini. Itu semua karena kebaikan Tuhan yang boleh kami alami Bapa di tengah-tengah pandemi ini. Engkau hadir memberkati kami, Engkau hadir menyediakan dan menguatkan kehidupan kami Tuhan, satu persatu dimanapun kami berada. Bapa, bukakan hati kami untuk melihat hal-hal yang Tuhan sediakan bagi kami Bapa, lewat pemberitaan firman-Mu pada malam hari ini. Bukakan hati kami untuk kebenaran firman-Mu, karena banyak hal yang terindah Tuhan yang Kau sediakan bagi kami. Bukakan Bapa tingkap-tingkap langit bagi kami, dan kami boleh merasakan bagaimana kami hidup penuh dengan kasih karunia-Mu Bapa. Inilah ucapan syukur kami Bapa. Bukakan hati dan pikiran kami dimanapun kami berada, supaya kami boleh menerima kebenaran firman-Mu pada malam hari ini. Dan firman-Mu Tuhan boleh menjadi multiplikasi bagi kami. Kami boleh mengetahui bahwa hati-Mu Tuhan sangat dekat dengan hati kami.
Kami boleh merasakan jamahan Tuhan yang sempurna di kala firman ini Tuhan dibagikan. Dan kami boleh memahami apa yang menjadi isi hati-Mu Tuhan. Bukakan hal-hal yang tersembunyi Tuhan dalam kehidupan kami Bapa. Bapa, sembunyikan hamba di balik salib-Mu, supaya hamba juga boleh menyampaikan isi hati-Mu. Terima kasih Bapa, kami siapkan hati kami dengan penuh ucapan syukur. Haleluya, amin. Shalom saudaraku yang terkasih, bagaimana kabarnya pada malam hari ini? Saya merasakan penyertaan Tuhan dalam kehidupan kami satu keluarga dalam satu minggu ini sangat luar biasa. Dan itu semua karena kebaikan Tuhan, amin. Malam hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita, yaitu beberapa pekan yang lalu yang sudah dibawakan oleh hamba-hamba Tuhan yang sudah menyampaikannya terlebih dahulu, yaitu mengenai persekutuan ataupun komunitas. Di mana pada malam ini kita akan mengambil yaitu adalah prinsip hidup di dalam persekutuan. Yang pertama adalah hidup di dalam persekutuan itu adalah adalah hidup di dalam terang. Hidup di dalam terang artinya adalah bersifat terbuka, tidak ada lagi hal-hal yang ditutupi. Hidup di dalam terang itu adalah di 1 Yohanes 1 ayat 7. Yang dikatakan di 1 Yohanes 1 ayat 7 adalah, tetapi jika kita hidup di dalam terang, sama seperti Dia ada di dalam terang, maka kita beroleh persekutuan seorang dengan yang lain dalam darah Yesus, anaknya itu menyucikan kita daripada segala dosa. Yang mana kalau kita sudah hidup di dalam terang, kita adalah bersifat terbuka, berarti tidak ada lagi yang terselubung, tidak ada lagi yang kita tutup-tutupin. Allah memiliki sifat yang terang, dan di dalam terang tersebut tidak ada lagi hal yang disembunyikan. Dan hal ini berlaku pula dalam persekutuan kita, yaitu adalah keterbukaan. Karena keterbukaan itu merupakan suatu hal yang harus kita utamakan untuk menjalin persekutuan yang lebih baik. Keterbukaan di dalam yang dilakukan di dalam komunitas ataupun persekutuan itu bisa merupakan awal dari munculnya kejujuran dan juga tetap adanya kepercayaan yang terjalin di antara anggota persekutuan. Dan menjadi tujuan hidup orang Kristen yang sesungguhnya adalah keterbukaan. Maka anggota yang lain akan saling mendukung satu sama lain dan munculnya keharmonisan dalam persekutuan tersebut. Yang kedua adalah datang untuk membangun, melayani, dan menjadi berkat. Seperti minggu lalu saya ada memberikan suatu pertanyaan di grup kita. Saya bertanya, apakah keberadaan oikumene persekutuan, oikumene imamat kerajaan ini sudah menjadi berkat bagi saudara-saudaraku? Dan begitu banyak respon yang berkata kalau memang persekutuan kita sudah menjadi berkat, karena memang tujuan kita adalah saling membangun dengan kasih dalam Tuhan. Dan jikalau ada teman kita yang jatuh dalam pencobaan ataupun dalam masalah, kita harus saling mendukung dan kita memberikan jalan keluar, baik itu dengan mendukung secara nasihat maupun secara finansial, ataupun itu terlebih-lebih adalah dalam dukungan doa. Kita harus mendoakan karena dimanapun kita berada, kita tetap harus menjadi berkat, karena memang kita adalah lahir di dunia adalah untuk memberkati. Baik itu perkataan kita maupun tindakan kita atau tingkah laku kita. Nah, poin yang ketiga dalam prinsip dalam persekutuan itu adalah setiap orang adalah pelayan. Jadi saudara-saudaraku, begitu juga di Imamat Rajani, kita tidak pernah membeda-bedakan siapa itu pembinanya, siapa itu pemimpinnya, siapa itu bendaharanya, siapa itu yang menyampaikan firman-Nya, bahkan siapa itu yang pelayanan-pelayanan yang mengambil bagian. Kita tidak pernah membeda-bedakan dan seperti mengkultuskan istilahnya. Tetapi kita memang masuk di Imamat Rajani ini adalah
sebagai pelayan-pelayan atau kita untuk melayani pekerjaan Tuhan. Karena apa, saudara-saudaraku? Karena di dalam pelayanan itu atau dalam persekutuan itu, kita ini sedang magang atau praktek kerja, di mana kita mengikuti jejaknya Tuhan Yesus. Karena Tuhan Yesus pun datang ke dunia ini adalah untuk melayani. Karena itulah saudara-saudara, mari kita berlomba-lomba, kita terlibat di dalam pelayanan yang ada saat ini ladangnya adalah di persekutuan Imam Madrajani. Yang keempat adalah kita adalah apresiatif atau apresiasi, di mana kata apresiatif itu adalah berasal dari kata apresiasio yang artinya adalah kita menghargai. Jadi apapun pelayanan sudah dilakukan oleh saudara-saudara kita di dalam persekutuan, satu persekutuan, kita harus bisa menghargainya dengan positif. Bukan karena kita menghargai mereka, bukan karena mereka menjadi oh ini pelayan Tuhan nih, ini pendetanya nih, jadi aku harus sangat hormat, bukan itu. Tetapi memang kita harus memberikan apresiasi kepada orang-orang yang sudah mau mengambil pelayanan di dalam suatu persekutuan tersebut. Itu adalah kita harus menghargai satu sama lain. Dan kita masuk yang kelima adalah rendah hati. Rendah hati di sana dikatakan adalah tidak gampang tersinggung. Mari kita bisa melihat di Mazmur 149 ayat 4, yaitu dikatakan dikatakan di sini adalah sebab Tuhan berkenan kepada umatnya. Ia memahkotai orang-orang yang rendah hati dengan keselamatan. Jadi kalau kita rendah hati, saudaraku, Tuhan itu sangat berkenan kepada kita. Dan bukan cuma hanya berkenan, tetapi Tuhan juga memberikan mahkota kepada orang-orang yang rendah hati adalah dengan keselamatan. Dan Amsal juga berkata, yaitu adalah di Amsal 18 ayat 12 dikatakan, tinggi hati mendahului kehancuran, tetapi kerendahan hati mendahului kehormatan. Artinya kalau kita rendah hati, kita tidak gampang tersinggung. Artinya itu adalah kita boleh mendapatkan kehormatan atau mendahului kehormatan, ya, dikatakan di Amsal. Jadi karena itu saudaraku, kerendahan hati itu kita harus pelihara, karena itu adalah merupakan kasih persaudaraan kita. Karena apa? Karena kalau persekutuan itu di dalam persekutuan yang kita hadapi, dimanapun kita berada, baik itu persekutuan di Imam Madrajani maupun di gereja-gereja kita, itu sering putus tali kasih kita, itu adalah karena kesombongan. Hanya dikatakan begitu banyak persekutuan ataupun komunitas hancur, itu adalah karena kesombongan satu sama lain. Jikalau kita ada melakukan kesalahan kepada sesama kita, terutama kepada persekutuan, marilah kita bersegera atau tanpa segan-segan meminta maaf dan minta ampun kepada Tuhan. Tetapi kita harus minta maaf dulu kepada orang yang kita anggap atau kita berselisih. Jadi kita minta maaf kepada mereka dan kita minta pengampunan kepada Tuhan. Dan yang poin yang keenam adalah kita adalah keluarga. Bagaimana kalau kita adalah keluarga? Kalau keluarga itu di mana dikatakan jikalau ada satu orang yang terluka dalam satu keluarga, maka semua keluarga tersebut merasakan sakit. Itulah pengertian dari kata keluarga. Jadi mari saudaraku, kita pun harus bisa dalam persekutuan ini pun kita menjadi satu keluarga besar di dalam Tuhan. Jadi jangan ada yang berkata, kalau nanti si A datang ke imamat, saya nggak datang Karena apa? Karena saya nggak suka dengan si A. Nah, kalau itu rasa atau pikiran seperti itu masih ada sama kita, berarti kita belum satu keluarga. Karena masih ada roh-roh kebencian yang ditaruh oleh iblis di dalam kehidupan kita. Misalnya nih ya, seperti kita misalnya punya anak seperti saya punya anak 2. Misalnya kalau seperti Ata berkata, "Mom, I love you." Tetapi dia bilang, "But I hate my brother." Kalau dia berkata seperti itu, bagaimana hati saya seorang mama? Apakah saya merasa dengan senang? Walaupun memang saat dikatakan anak saya berkata, "Mom, I love you," wah senang banget ya. Kita sebagai orang tua dikatakan, "Aku sayang mama," gitu ya. Tetapi kalau dia berkata, "Tapi Mom,
aku nggak suka sama saudaraku gitu. Pasti kita menjadi seorang tua, kita berkata, udah, kamu lebih dahulu selesaikan dulu permasalahanmu dengan saudara kamu, supaya nanti kamu datang lagi ke mama dan berkata, Mama I love you. Demikian juga Tuhan kita berkata, kita satu keluarga di persekutuan atau di gereja, kita satu keluarga dalam Tuhan, tetapi masih ada rasa benci dengan sesama kita yang dalam Tuhan. Itu artinya kita tidak menyukakan hatinya Tuhan. Oke, karena itu saudara, jikalau masih ada perselisihan yang ada di dalam dengan saudara kita yang lain di dalam persekutuan maupun dalam gereja kita, marilah kita mengambil sikap terlebih dahulu, yaitu adalah minta maaf, supaya benar-benar kita adalah keluarga dalam Tuhan. Dan pun yang ketujuh adalah memuliakan Tuhan. Dengan kita hidup di dalam terang, kita bisa membangun dan melayani dan juga jadi berkat, dan kita saling melayani dan menghargai. Rendah hati, maka kita menjadi keluarga dalam Tuhan, maka nama Tuhan yang kita permuliakan, dan persekutuan kita pun bisa memuliakan nama Tuhan. Jadi, di mana prinsip-prinsip hidup di dalam persekutuan itu adalah satu, hidup dalam terang, yang kedua adalah datang untuk melayani dan membangun dan menjadi berkat, dan yang kemudian adalah setiap orang yang terlibat dalam persekutuan adalah pelayan-pelayan Tuhan, dan yang keempat adalah kita harus apresiasi atau menghargai apa yang dilakukan oleh saudara kita dalam persekutuan, dan kita boleh rendah hati, dan yang keenam adalah kita harus mengingat kalau kita adalah keluarga dan persekutuan kita adalah harus memuliakan Tuhan. Di mana tadi prinsip hidup dalam persekutuan tersebut boleh kita lakukan di dalam persekutuan kita yang saat ini, dan biarlah kita berdampak atau persekutuan kita benar berdampak, yaitu adalah yang pertama adalah ada kuasa kesatuan, dan yang kedua adalah darah Yesus menyucikan dosa kita, dan yang ketiga adalah ada pergerakan rohani. Pergerakan rohani di sini kita bisa baca adalah di Kisah Para Rasul 2 ayat 41 sampai 47. Tapi saya baca yang 41. Di sini dikatakan ada cara hidup jemaat yang pertama. Orang-orang yang menerima perkataannya itu memberi diri dibaptis, dan pada hari itu jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 jiwa. Yaitu adalah poin yang pertama adalah membaptis. Jadi adanya pergerakan rohani seperti adalah membaptis, dan yang kedua adalah juga ada pengajaran di dalam persekutuan tersebut seperti yang sudah kita lakukan, dan yang ketiga adalah mengadakan banyak mujizat dan tanda-tanda, dan yang keempat adalah bertekun dan bersehati, berkumpul di dalam Tuhan, dan kemudian adalah adanya multiplikasi jumlah yang diselamatkan, atau artinya lewat persekutuan kita ada banyak jiwa yang dimenangkan, yaitu bertobat mengenal Tuhan. Dan poin yang keempat adalah menjadi rumah rohani. Dan kita sudah sadari, dan saya sendiri pun mengalami, dan bahwa di Imamat Rajani adalah menjadi rumah rohani kita, di mana kita kalau sebelum ada pandemi kita boleh bertemu setiap hari Jumat, kita boleh beribadah bersama-sama, dan kita membuat persekutuan ini adalah menjadi rumah rohani kita, di mana kita boleh saling bertukar pikiran di sana, di mana kita boleh sama-sama memuliakan Tuhan. Dan walaupun masa pandemi ini ada, kita masih bikin online, dan artinya memang benar-benar adalah persekutuan kita ini adalah sudah berdampak karena sudah bisa menjadi rumah rohani bagi kita. Puji nama Tuhan. Sekian pemberitaan firman Tuhan pada malam hari ini yang sangat singkat dan tidak sempurna, dan kita akan sempurnakan lewat tanya jawab kita pada malam hari ini, saudara-saudaraku. Sebelum kita sampai tanya jawab, mari kita berdoa. Bapa, terima kasih dengan pemberitaan firman-Mu. Kami sungguh diberkati, dan kami boleh tahu bahwa firman-Mu ini Tuhan boleh bertumbuh dan berbuah dalam kehidupan kami yang sudah mendengarkan dengan baik. Dan kami tahu bahwa Engkau Allah yang selalu bersama-sama dengan kami. Banyak hal-hal yang sudah Kau bukakan Tuhan, di mana kami Engkau jadikan persekutuan itu persekutuan yang berdampak Bapa di dalam kehidupan kami, dan juga dalam di mana kami tinggal. Terima kasih Bapa. Sebentar Tuhan, kami mau
berdiskusi, tanya jawab Tuhan. Kiranya Engkau Allah yang tetap memberkati kami dan memberikan kami roh pengertian. Terima kasih Bapa, hanya di dalam nama Yesus kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu sekalian, mari kita naikkan doa syafaat kita. Tuhan Allah Bapa kami yang ada di dalam kerajaan surga, puji dan syukur kami panjatkan kehadirat-Mu Tuhan. Terima kasih atas kebaikan-Mu, terima kasih atas kemurahan-Mu Tuhan. Kami mengucap syukur, Engkau baik, Engkau sangat baik. Tuhan Yesus, kami mohon pengampunan-Mu, ampuni salah dan dosa kami yang kami perbuat, baik melalui perbuatan kami, melalui sikap kami, melalui perkataan, maupun melalui pikiran-pikiran kami Tuhan. Ampuni salah dan dosa kami agar kami layak menaikkan doa kami pada malam hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Saat ini kami mau mendoakan Bapak Pembina kami, Pak Kenby Gultom sekeluarga. Kiranya Tuhan Yesus berkati pelayanannya, berkati pekerjaannya Tuhan, berkati keluarganya Bapa. Hamba serahkan semua pelayanan yang dilakukan, kiranya semuanya hanya untuk kemuliaan nama-Mu saja ya Bapa. Kami serahkan juga untuk Bu Mary yang bertugas malam ini membawakan firman-Mu, kiranya Tuhan Yesus berkati berlipat kali ganda. Kami serahkan juga Bu Fitri yang membawakan WL Tuhan. Tuhan Yesus berkati keluarganya, berkati pekerjaannya Tuhan. Berkati hamba sekeluarga juga Tuhan. Hamba serahkan kehidupan kami ke dalam tangan-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mau berdoa juga Tuhan untuk pemulihan bangsa dan negara kami, baik pemulihan di bidang ekonomi, bidang politik, dan bidang kesehatan Tuhan. Kami percaya semua yang baik, semua yang indah adalah berasal daripada-Mu ya Bapa. Kiranya Engkau bimbing dan pimpin semua pemimpin-pemimpin kami Tuhan, sehingga setiap keputusan yang diambil adalah berasal daripada-Mu ya Bapa. Berikan roh takut, gentar, dan hormat akan Engkau ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami berdoa juga untuk tim medis, dokter, perawat yang menangani pasien COVID. Kiranya diberikan perlindungan, diberikan damai sejahtera sukacita, diberikan kekuatan Tuhan. Hamba serahkan seluruh tim medis, para dokter, perawat yang melakukan tugas mereka Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa juga untuk pekerjaan dan perekonomian dan kesehatan dari semua keluarga Imam Matrajani. Kiranya Tuhan Yesus berkati, melindungi kami semua Tuhan, memberkati pekerjaan kami. Biarlah semua pekerjaan yang kami lakukan hanya untuk kemuliaan nama-Mu saja. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami berdoa juga untuk program PKM yang sedang dilakukan di negara kami Tuhan. Kiranya program ini dapat berjalan dengan baik, seturut dengan kehendak dan rencana-Mu, dan kami semua boleh dipulihkan Bapa. Kami mendoakan anak-anak yang sedang PTS sekarang Tuhan. Berikan mereka roh hikmat kebijaksanaan, roh kepandaian, roh kecerdikan Tuhan, agar mereka dapat menyelesaikan semua tugas-tugas, semua soal yang diberikan Tuhan. Dan biarlah mereka boleh berprestasi dengan nilai yang terbaik Tuhan. Dan semuanya kiranya hanya untuk kemuliaan nama-Mu saja. Kami berdoa juga Tuhan untuk misionaris Pak Ahmad, Pak Jerry yang ada di Afghanistan. Tuhan Yesus memberikan jalan keluar, melindungi mereka selalu, melindungi keluarga mereka masing-masing Tuhan. Biarlah mereka mendapatkan kekuatan, ketabahan, dan iman yang semakin teguh. Kami serahkan pelayanan mereka ke dalam tangan-Mu. Biarlah semuanya hanya untuk kemuliaan nama-Mu saja. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami berdoa juga untuk saat ini di daerah Provinsi Sulawesi Utara yang sedang terkena banjir bandang Tuhan. Berkati semua keluarga-keluarga yang sedang mengalami musibah banjir bandang ini Tuhan. Berikan penghiburan, berikan kekuatan, lindungi kesehatan mereka Tuhan. Berikan mereka iman yang teguh
untuk bisa menjalani semua masalah dan cobaan yang sedang mereka jalani ini dengan penuh sukacita dan ucapan syukur kepadamu seturut dengan kehendak-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, kami berdoa juga untuk Ibu Yani Wijaya yang menjalankan cuci darah saat ini Tuhan. Tuhan tolong, Tuhan jamah Bapa. Kami percaya di dalam nama-Mu ada kuasa. Kami percaya Tuhan, kami percaya di dalam nama-Mu ada mujizat. Seturut dengan kehendak-Mu, Ibu Yani Wijaya ini disembuhkan, dipulihkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Inilah doa kami yang kami naikkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami sudah berdoa mengucap syukur pada Allah Bapa di sorga. Terima kasih Bapa. Haleluya. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus kami bersyukur untuk malam hari ini. Kami sangat bersyukur untuk ibadah kami sekali yang lain, tapi kami tetap merasakan kehadiran-Mu, dan kami membutuhkan kasih persaudaraan yang lebih lagi supaya kami menjadi sebuah rumah rohani, komunitas yang Tuhan bisa pakai untuk menciptakan transformasi pergerakan ilahi yang benar. Tuhan, kami sangat membutuhkan Tuhan dan kami merindukan itu. Kami tidak mau hanya sekedar menjadi Kristen, tapi kami mau ada di dalam visi-Mu, ada di dalam kehendak-Mu. Bapak, sebelum kami selesaikan ibadah ini, saya hamba mengangkat tangan supaya Tuhan memberkati semua yang bertugas malam hari ini. Ada Cik Fitri, Tuhan pakai dia. Ada hamba-Mu Mary, pakai dia. Ada hamba membawa doa syafaat juga, Tuhan pakai dia. Dan siapapun kami, semua keluarga besar Mama Rajaan ini, tangan-Mu terulur Tuhan. Saya minta Tuhan sekali lagi, tangan-Mu terulur dan hamba-Mu mengangkat tangan, sehingga biarlah damai sejahtera Allah itu yang melampaui semua akal memenuhi setiap kami. Wajah-Mu penuh cinta kasih itu, Tuhan Engkau berhadapkan kepada setiap kami, dan kami menikmati cinta itu, kekuatan itu dari Tuhan. Dan akhirnya kami menerima tangan-Mu untuk Tuhan berkati kami, untuk Tuhan berikan kami kekuatan, untuk Tuhan memulihkan kami, untuk Tuhan betul-betul melakukan hal yang ajaib dalam hidup kami. Dan kami terimalah itu dalam penyertaan Yesus Kristus dan persekutuan Roh-Mu dari hari ke hari. Di dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Amin.